Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslim. Seorang budak berkulit kelam, bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadz Sinar Rasul. Bilal lahir di daerah Aser sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka, hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu, ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah karya Syekh Muhammad Said Mursi, dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu, orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan, "Ahad-ahad." Ia menolak mengucapkan kata kufur mengingkari Allah. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab berujar, "Abu Bakar adalah seorang pemimpin Said kami, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin Said kami." Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemanapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan pertama saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan azan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan, karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu, Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya syalat 5 waktu. Sejak saat itu, Bilal mendapat julukan sebagai Muadzin ar-Rasul dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya alas syalati, hayya alas syalati, mari melaksanakan syalat, mari meraih keuntungan." Lalu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, segera melantunkan ikamat sebagai tanda syalat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Usama bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu syalat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua,
Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Makkah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang, kami tetap akan syalat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muazin Rasul. Bahkan, ia menjadi muazin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan ketika syalat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu, jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka, ketika Bilal sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Syuar min Hayatis, sahabat karya Dr. Abdurrahman Rafat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian, Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonan itu pun dikabulkan Abu Bakar. Sejak saat itu, Bilal tak pernah lagi menjadi muazin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun, itu pun hanya sampai kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini, sang muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun, namanya masih harum hingga kini, bahkan di sejumlah masjid di Indonesia. Mungkin juga di negara lainnya, nama muazin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muazin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Tak pernah meninggalkan wudhu. Nama Bilal memang kerap dikaitkan dengan azan. Sebab dia adalah orang pertama yang menjadi muazin pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kemuliaan Bilal tak hanya karena azannya. Jejak langkah Bilal pernah didengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi bagi setiap orang yang beriman. Suatu hari, pada waktu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan Bilal bin Rabah. Rasul berkata, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam. Sesungguhnya, aku pernah mendengar suara telapak langkah jalanmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudhu pada waktu malam dan siang. Melainkan aku akan menunaikan syalat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya. Jadi, setiap selesai melaksanakan wudhu, Bilal senantiasa melakukan syalat 2 rakaat, yakni syalat sunat wudhu. Perbuatan itu senantiasa dilakukannya dalam setiap kesempatan. Selain itu, ia juga termasuk orang yang senantiasa memelihara dawam wudhu, yakni setiap batal, dia akan langsung berwudhu. Semasa hidupnya, Bilal telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian menunaikan syalat malam tahajud karena syalat malam adalah tradisi kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Sesungguhnya, syalat malam adalah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat mencegah dari perbuatan dosa, mengampuni dosa-dosa kecil, dan menghilangkan penyakit dari badan." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain sebagai muazin, Bilal juga pernah menjabat sebagai bendahara Rasulullah di Baitul Mal. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Tentang Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bilal adalah seorang penunggang kuda yang hebat dari kalangan Habasyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibn Asakir. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada 20 Hijriah. Jasadnya dimakamkan di sana. Namun, ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal dimakamkan di wilayah Halb. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dukung channel ini cara subscribe, like, komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.